Bapak Kepala Desa Srijaya Makmur, yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan Santaru Aulia, yang kami hormati Bapak Kepala PAUD dan Rumah Quran Bismillah, yang kami hormati pula para pendidik hebat Bismillah semua, yang kami hormati para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, adik-adik peserta didik dan santri Bismillah yang kami cintai. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rangkaian nikmat kepada kita semua, sehingga dapat bertatap muka dalam acara Semarak Akhir Tahun 2023. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktunya yang sudah cukup siang, langsung kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara Semarak Akhir Tahun 2023. 1. Pembukaan, 2. Habha, 3. Sambutan, 4. Penampilan-penampilan, 5. Wisuda PAUD Bismillah, 6. Wisuda tahfiz Rumah Quran, 7. Doa, 8. Penutup. Baiklah, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah Habha, harapan pagi hari oleh peserta didik PAUD Bismillah yang akan dipandu oleh Dewan Guru Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, wali murid, tamu undangan yang saya hormati, inilah kegiatan anak-anak didik PAUD Bismillah. Selain mereka belajar umum, mereka juga belajar menghafal. Alhamdulillah mereka sudah hafal 13 surat. Ada juga yang 1 juz 30, alhamdulillah. Dan selain mereka menghafal ayat-ayat juga mereka terbiasa sholat di pagi hari, yaitu sholat duha. Adapun hari-hari yang selain hari Jumat mereka belajar praktek sholat 5 waktu, dan mereka juga menghafal doa-doa, menghafal ayat dan hadis juga. Kepada adik-adik kami persilakan untuk mengucapkan salam bersama-sama. Ada kamera awak dan kamera ini juga. Kalau yang paling jauh, nah, ini lah, ini lah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu
Bismillahirrahmanirrahim. Tasyana Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Anas nubuai wal fat wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi zinillahi afaza asabi biham Gimana ya? wastaghfir Itu namanya Mang. innahu kana tawwaba. Cocok tuh nah. Siapa yang blok dia tuh nah, Mang? Yang rumahnya besok tuh nah, di Simpang 4 tuh. Cocok Ujang. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim ilafasizai was'aid falya'udu rabba hadzal bait allazi at'amahum min jud wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil asala alaihim tayran ababil tarmihim rijalatin min sijjin faja'alahum ka'asin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul likulli humazatil humazah allazi jama'a malahu ahadada yasabu anna malahu ahada kalla yumbazan nafil hutama narul hutama narulahil muqara alladhi taqtaliu ala afidah innaha alaihim
muqsada fi amalin mumaddada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Siap. Siap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Malik, ya Musawwir, ya Rahman, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Sabar, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Hasim, ya Hamid, ya Mu'min, ya Mu'is, ya Muhyi, ya Mubdi, ya Hafiz, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Habib, ya Halim, ya Adil, ya Ghafur, ya Syakur, ya Halim, ya Mulim, ya Nasir, ya Muti, ya Salim, ya Jalil, ya Latif, ya Rahim, ya Mujib, ya Aziz, ya Muqim, ya Wayyun, ya Samir, ya Hafiz, ya Syahid, ya Haq, ya Wasid, ya Hawi, ya Allah, ya Allah, ya Mid, ya Musi, ya Dek, pegang sikit Dek. Kalau nak ngomong kanan dah, pegang sikit. Kalau ngomong kanan dah, pegang. ya Muhyi, ya Muhid, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wadi, ya Matin, ya Ahid, ya Ahad, ya Samad, ya Hafiz, ya Muqaddir, ya Alim, ya Allah, ya Akhir, ya Dohir, ya Qadir, ya Wali, ya Ta'al, ya Bar, ya Tawwab, ya Mutakin, ya Ghafur, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsi, ya Jami, ya Mughni,
alhimni rusdi wakini min syarri nafsi. Ya Allah, hamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Duduk di sini. Duduk di kakak. Aku baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ayya wa bismika amun. Lagi biar dikelupuk itu ya nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Badama wa tama wa ilaihin nusyur. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Panas loh. Bukan, mama kenapa panas? Bismillahirrahmanirrahim. Bilang ke Buit ya. Abuwar mati. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah panas. Adik-adik berdiri semuanya. Kita potongan ayat dan hadis dulu ya. Oke? Ya. Gantian. Jangan laki-laki ya. Gantian. Pegang. Keren. Terhadap siapa? Rafa. Buat baik kepada orang tuaku. Sulhu khairun, damai itu baik. Tidak boleh makan dan minum berlebihan. Makan dan minumlah
Fastami'u. Kalau Quran dibaca maka dengarkanlah. La tahzan. Dan inallaha ma'ana. Dan bersedih sesungguhnya Allah bersama kita. Madun orang yang Yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah satu dari kalian minum sambil berdiri. Al-Wakatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yadkhulul jannah. Tidak akan masuk Surga orang yang suka mencela. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang tuh tari. Bismillah oleh Bapak Bambang Sidik Priyatno SPD SGI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salami wa taslimi wa salamina wa taslimin ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, adik-adik seluruh undangan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah. Mundur aja biar nggak story di sini ya. Iya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seluruhnya tanpa kecuali, yang besar tak disebut nama, yang kecil pun sama, semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bahagiakan, Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan badannya, Allah Subhanahu Wa Taala berkahi hidupnya, umurnya semua, amin ya robbal alamin. Dengan penghormatan kecil ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat kita, Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan derajat kita, sehingga di majelis yang mulia ini yang diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran oleh adik-adik PAUD Bismillah, kemudian pembacaan doa-doa, kemudian zikir Asmaul Husna. Sebenarnya kalau dikatakan untuk sambutan, kemudian untuk apalagi untuk menyampaikan nasihat, saya sangat-sangat tidak pantas. Kenapa? Karena di masa-masa usia seperti mereka tadi, saya belum bisa mencapai target yang sedemikian rupa. Saya tidak bisa. Di zaman saya tidak TK, tidak ada TK, sehingga pencapaian yang sudah dicapai oleh adik-adik di awal tadi, Masya Allah, harus dijaga betul-betul Bapak Ibu, harus dijaga betul, dilanjutkan hingga bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian,
kami ucapkan selamat datang, selamat menikmati fasilitas yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama ini, selamat menikmati hasil proses pendidikan yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun dan ada yang sudah 2 tahun berjalan, sehingga pada hari ini kita sama-sama untuk melihat kira-kira sekitar 90% dari hasil pendidikan yang dilakukan di PAUD Bismillah, di HS Bismillah. HS Bismillah ini apa sih kalau ada orang tanya? HS, H-nya itu adalah home, S-nya adalah schooling, berarti homeschooling, sekolah di rumah. Yes, kalau di kota-kota besar, iya, Om Darsono ini senang sekali mainin mikrofon saya kalau saya aman Om Darsono, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, homeschooling ini awalnya memang sekolahnya di rumah, yang mendidik utamanya adalah orang tua, seperti itu. Tapi kemudian berkembang, homeschooling ada yang dibuat lembaga. Nah, maka di sini kami membuat lembaga HS homeschooling. Apa jenjangnya? Jenjang HS itu mulai dari PAUD sampai ke SMA. Itu jenjangnya. Di sini kami membuka untuk jenjang SD dan SMP-nya. Alhamdulillah, proses berjalan, kemudian anak-anak terus dididik untuk saling mengingatkan untuk sama-sama terus mendekat dengan Al-Quran. Karena dari awal 2012 kita tidak lepaskan Al-Quran dari kurikulum kita. Itu yang paling penting. Ketika di angkatan keempat saya menyampaikan bahwa kurikulum Islam itu sudah sempurna. Seandainya ada lingkaran, kemudian ada satu titik, ini kurikulum Islam, yakni kurikulum yang tidak lepas dari Quran dan hadis. Maka ketika kita mengikuti terus muter, mengikuti perubahan kurikulum, setiap ganti menteri, ganti kurikulum, kita ngikut ke belakang, ikut di belakangnya membebek, terus ikut, maka tidak akan berhenti di Al-Quran dan hadis. Kita akan selalu melewatinya, sekedar nempel saja, sekedar beberapa jam saja di SD, sekedar beberapa jam saja di SMA, bahkan ada pelajaran yang mau dihapus kalau kita ngikutin kurikulum negara. Karena negara ini punya kepentingan juga. Ketika dipegang oleh orang-orang yang memang tidak seiman, ketika dipegang oleh orang-orang yang tidak tahu kepentingan Islam itu apa, kebutuhan anak-anak muslim itu apa, maka mereka akan mengincar. Mereka akan meninggikan kelompok mereka. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Samad atau yang mewakili. Silakan untuk mengambil tempat. Sambil saya lanjutkan Bapak Ibu. Tapi Bu, siap Bu? Oke. Tapi ketika di lingkaran itu kita berhenti, kita fokus, kita tetap konsentrasi pada Al-Quran dan hadis, kurikulum yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu tentu akan ketemu di Quran dan hadis. Itu intinya. Maka Bapak Ibu, ya, di akhir-akhir ini jangan lepaskan anak-anak dari Al-Quran. Jangan lepaskan. Artinya apa? Tidak hanya sekedar kita suruh mereka untuk belajar ngaji, tapi orang tuanya tak mencontohkan, tidak meneladani, tidak memberikan contoh terbaik. Menyuruh anaknya sholat tapi orang tuanya tidak berangkat, seperti itu. Itu jangan sampai terjadi. Nah, lalu tadi di awal saya menyampaikan bahwa saya tidak pantas untuk memberikan nasihat di sini. Kenapa? Yang kedua, alasannya adalah saya ini belum lurus. Saya belum lurus, tapi saya tidak mau sendirian. Bahwa saya pastikan Bapak Ibu semuanya juga belum lurus. Kenapa? Karena setiap kita sholat mengatakan ihdinas siratal. Halo Bu, ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim itu orang yang tidak lurus saja yang membaca itu. Kenapa? Karena dia setiap sholat 17 kali dalam sehari selalu minta petunjuk jalan lurus. Karena jalan lurus itu hanya untuk orang yang salah. Berarti saya salah, Bapak Ibu juga belum lurus. Nah, sehingga yuk sama-sama. Kalau orang yang sudah lurus, maka ayat Al-Fatihah itu harus dikurangi. Kalau merasa ada orang saya sudah lurus, saya pantas menyampaikan yang terbaik, saya pantas menjadi orang yang terbaik dengan profesi ini ABC,
maka dia harusnya sholat mengurangi ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah itu luar biasa. Allah menjebak kita dengan itu, sehingga kita habis-habisan untuk terus membaca ihdinas siratal mustaqim, supaya kita apa? Minta terus jalan yang lurus, menegakkan kebaikan. Ada orang yang selalu tidur saja tapi dia menegakkan kebaikan. Ada orang yang tidak berdiri terus vertikal seperti ini tapi dia menegakkan kebaikan. Sehingga menegakkan kebaikan itu tidak hanya seperti tiang ini fisikal, tidak. Dengan profesi apapun, dengan kondisi apapun, dakwah harus tetap berjalan. Alhamdulillah, wali murid yang hadir di sini ada yang profesinya dokter, ada yang profesinya ahli gizi, ada yang bidan, ada yang pengusaha, ada yang orang birokrasi, ada yang ustadz, ada yang kiai, ada yang pengusaha catering, ada yang pedagang online, ada yang guru. Banyak. Silahkan dakwah di posnya masing-masing. Silahkan ajak orang untuk menegakkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian. Sehingga kenapa di sini di belakang background paling atas kami tuliskan bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, ma'a. Kata Allah, Allah sudah jamin di situ, ma'a, bukan setelah capek ada mudah, tidak, tapi bersama capek-capek, bersama lelah, bersama berkeringat itu ada kemudahan yang Allah jaminkan setelahnya. Seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, di tahun ini alhamdulillah terus meningkat grafik. Ya, terus meningkat grafik. Di tahun 2016 kami pertama membuka kelas tahfidz. Alhamdulillah 3 anak semuanya lulus. Satu sudah ke Jawa Timur di daerah Magetan, kemudian satu lagi sekarang sedang di Pare untuk mempersiapkan diri ke Mesir, ada perempuan, kemudian satu lagi di Tegal. Mereka semua sudah coba untuk menyantap, melahap ilmu-ilmu yang ada, yang lebih tinggi, yang lebih baik, untuk mempersiapkan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Sehingga angkatan pertama ini 3 orang, kemudian masuk 7 orang, kemudian masuk 14. Nah, di tahun ini juga alhamdulillah 14 anak di program tahfidz tabarok balita itu hadir di tahun ini. Tapi yang lulus alhamdulillah baru 1, juz 30, kelas 1 MI di sini SD, kemudian bersama anak-anak PAUD, termasuk anak-anak yang tadi tampil di depan yang kecil-kecil itu. Mereka sedang menjalankan program dan sudah selesai bulan lalu program juz 30 dengan menggunakan metode tabarok dari Mesir. Nah, yang lulus baru 1. Kenapa 1, Pak? Karena yang diuji baru 1. Kemarin pengujinya